ini langsung mengarah ke legislatif. Ini legislatif yang sesungguhnya bukan legislatif tulisan di baju Mas Suryo. Mas Abraham. Yang Oke, baru terima duduk kasih, di Komisi Mas. 1 DPR, Mas. Ya. Kira-kira upaya untuk membongkar judi online gimana, Mas Abraham? Ya, jadi pertama-tama saya ucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bu Menkom Diki karena tadi sore saya sama Pak Rikwanto habis ketemu Bu Menteri. Jadi Bu Menteri berkomitmen untuk membuka pintu seluas-luasnya agar kepolisian bisa masuk dalam kementerian dan menyidik. Ingin membongkar tuntas sampai ke ujung-ujungnya. Nah, yang kedua ingin saya sampaikan. Terkait 18 orang yang tertangkap ini oleh Polda Metro Jaya, sebetulnya ada yang perlu disyukuri juga dari pihak kami karena apa? Untung ini terungkap sekarang. Kalau setahun dari sekarang, Bu Menteri kita nanti yang pasti kena bully. Okay. Pak, karena apa? Ini sistematis, Pak. Ini saya harus katakan ini sistematis. Kenapa? Ada seseorang yang bernama AK yang tidak lolos tes seleksi. Yang katanya setelah tidak lolos tes seleksi dijadikan TA. Tenaga ahli. Tenaga ahli, ya kan. Kami ini di DPR, Pak, kita punya TA, itu minimal persyaratan itu S2, Pak. Nah, orang yang namanya AK ini SMK, Pak. Itu satu. Terlepas dia skillnya baik atau tidak, secara administratif ini tidak cacat ini. Nah, yang kedua, pertanyaannya, apakah si AK ini menerima uang dari negara? Apakah dia digaji dari negara? Kalau misalnya dia digaji dari negara, pertanyaannya kapasitasnya dia digaji dari negara itu apa? Dan yang kedua, siapa yang meloloskan dia? Tidak bisa kita mengatakan, oh ya ini kita loloskan karena skillnya. Kalau itu terjadi kesalahan, itu tanggung jawab orang yang meloloskan. Yang merekrut? Yang merekrut. Okay. Kenapa? Ada jurisprudensinya, Pak. Saya dulu advokatnya Mensos. Pada waktu saya masuk ke tim hukumnya, itu kalau nggak salah PLTK Biro Umum atau PPK-nya, itu diputuskan secara sepihak oleh mantan menteri. Dan itu dijadikan bukti di fakta persidangan. Nah, yang kedua yang ingin saya sampaikan, kenapa kok saya ingin agar kepolisian ini harus membuka. Saya nggak ada permasalahan dengan mantan menteri yang lama. Tapi kenapa ini harus diperiksa? Karena saya harus, kami dari Komisi 1 sebagai mitra kerja Menkom Diki, kita tidak ingin agar praktek ini diulangi kembali, Pak. Kita ingin tahu ujungnya sampai mana. Karena apa? Orang yang bernama AK ini disebutkan oleh pihak kepolisian mampu melakukan pemblokiran. Loh, pertanyaan saya, Pak. Yang melakukan pemblokiran itu dilakukan oleh Dirjen Aptika atau TA, Pak? Karena peraturan Menkom Info 19 tahun 2014 yang melakukan pemblokiran itu namanya Direktur Jenderal. Secara SOP itu sudah salah. Dan SOP ini dibuat, pertanyaan saya, siapa yang buat SOP? Nah, dari situ polisi perlu melakukan pendalaman apakah masuk judol atau adakah dugaan tindak pidana korupsi, Pak. Kenapa kok saya bilang seperti itu? Dugaan tindak pidana korupsi itu ada 3, Pak. Merugikan negara. Oke. Iya kan? Adakah kerugian negara? Tadi disebutkan oleh Bang Roy. Selain itu ada lagi, Pak. Apabila AK ini digaji oleh negara, itu kerugian negara. Lalu tadi juga ada pemaparan, saya juga melihat apa yang hasil dari judi online ini yang seharusnya bisa membantu perekonomian negara, malah masuk ke tempat yang tidak dikenakan pajak di judi online ini. Itu satu. Yang kedua, adakah perbuatan melawan hukum? Sudah pasti ada, Pak. Karena apa? Melanggar formil dari Permen Kominfo 19 tahun 2014. Yang terakhir, boleh ada mantan menteri mengatakan tidak ada aliran uang dana ke saya. Loh, Tom Lembong juga tidak ada aliran dana ke dia. Karena ini berkaitan dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Nah, ini kenapa kok harus diusut sampai tuntas? Saya kan selalu mengatakan kenapa harus diperiksa mantan menteri kita, bukan karena saya ada dendam pribadi, tidak. Sekarang masih menteri, Mas dia. Ya, mantan menteri Menkom Info maksud saya. Karena apa? Terlepas dia salah atau tidak salah,
dia bertanggung jawab untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Apa yang terjadi? Kenapa? Oke. Tenaga ahli yang diperiksa itu adalah tenaga ahli menteri. Jadi dia harus memberikan keterangan, menjelaskan struktural bagaimana. Dan seingat kami yang bersangkutan yang tadi di-mention jabatannya, dia juga siap untuk diperiksa kapanpun, siap untuk kooperatif Itu dengan bagus aparat sekali. untuk membongkar setuntas-tuntasnya. Sesaat lagi Catatan Demokrasi akan segera kembali. Kita mau nanti dengar cerita curhatan dari Mbak Dinar Candy. Masuknya judi online di live media sosial itu bagaimana sih Mbak Dinar? Hanya di Catatan Demokrasi pemirsa. Tetaplah bersama kami. Sejatinya kami tidak mau ada tebang pilih, penegak hukum harusnya bisa melihat siapapun yang promosi situs judi online harus ditangkap. Karena sekarang publik banyak yang bertanya, Pak Rikwanto, Satbor kok cepat banget ditangani sedangkan artis-artis yang kabarnya jumlahnya sampai 27 orang itu belum diproses. Tapi kita ke Mbak Dinar Candy terlebih dahulu karena Mbak Dinar ini juga kabarnya yang nggak tahu menahu sama sekali ketika live TikTok, masuklah itu situs judi online promosi. Ceritanya gimana Mbak Dinar Candy? Iya, aku nih salah satu yang suka nyawer Satbor juga. Jadi kan dia kayak lagi live tuh aku suka masuk kayak ngasih topi apa gitu yang lucu-lucu. Memang kan kayak ngehibur aja, kayak buat lucu-lucuan setiap hari gitu kan. Nah aku tuh termasuk salah satu yang suka live streaming di TikTok. Nah jadi pas aku lagi live streaming aku suka menyempatkan sehari itu ada 2 jam live streaming. Dan memang suka ada situs. Aku sih awalnya tidak tahu bahwa itu situs judi online. Karena dia tuh misalkan namanya itu 5 lot gitu Ini loh. contoh kayak ya. slot. Kayak misalkan itu bacanya mungkin slot tapi ada 5 lot dot berapa gitu. Terus itu kayak nge-gift terus di bawahnya tapping kayak suruh dibaca. Baca dong 5 lot lagi gacor, cek di Google seperti itu. Cuman aku kenapa ini kan aplikasi TikTok kenapa harus ngecek di Google kayak gitu kan? Aku nggak bacain. Mungkin yang terjadi sama Satbor ini dia itu membacakan. Jadi dia tuh tapping kayak baca dong ini kita kan yang nge-gift kalian gitu. Karena biasa ketika kita live ada yang nge-give, otomatis kita membacakan terima kasih, kita Terima sebutkan kasih namanya, Mbak Dinar ya. kayak gitu misalkan terima kasih ASEAN apa kayak gitu, terima kasih ada yang ada totok-totoknya itu. Aku pikir itu bukan situs karena kan kita tuh nggak bisa, misalkan apalagi penontonnya misalkan lagi 1.000 atau 4.000, yang tapping tuh kan banyak sekali. Terus yang nge-gift juga nggak cuma satu kan, ada beberapa juga gitu. Jadi kayak, oh makasih disebutin namanya kayak Jadi gitu. ini promosi secara tidak langsung? Maksudnya? Secara tidak langsung, cuman yang Dinar lihat kenapa Satbor ditangkap. Jadi dia menyebutkan kayak cek di Google, bisa WD ya, bisa WD. Karena kan ada rekotannya tuh yang viral. Itu kenapa dia diamankan seperti itu. Sementara kalau kita kan agak mikir dulu kenapa aku harus ngecek ke Google, harus dibacain, jadi suruh dibaca. Misalkan baca dong, cek ke Google lagi gacor suruh WD gitu. Tapi sering, ngasih gift-nya sering, jumlahnya berapa itu Mbak Enggak, Dinar? misalkan kalau kita nggak bacain dia pergi. Jadi dia nyari host yang bisa membacakan berulang-ulang. Mungkin itu yang ke record sama netizen, mungkin dilaporkan seperti itu.